Sarfiatno bila khusus kepada sahibatul hajat pada pagi hari ini, Ibu Haja Eni Blora dan keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bila khusus melalui pengersa Abah. Ikhwan akhwat yang dibawakan Allah Subhanahu wa taala kepada Syekhuna Mursyidna Murabbana Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Dausarawi fi kitabihi Qada ilusyur li talibi ridar rabbil ghafur. Wa amal alifu fi hada syari al-idhnu wal muradu huna idhnullah ka idhnihi ta'ala ruhal amin nuzul al-Qur'ani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qalbihi sallallahu alaihi wasallam. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadilul Syuhur bulan Ramadan, huruf yang kelima alif, alifnya diartikan dengan al-idhnu, izin. Izin di sini maksudnya adalah izin Allah, wal muradu huna izinullah. Yang dimaksud di sini izinnya adalah bukan izin siapa-siapa tapi izin Allah. Segala sesuatu di dunia ini terjadi atas izin Allah. Adanya hujan, adanya angin, adanya panas, dingin, sehat, sakit, semua adalah atas izin Allah. Ya. Seperti Allah mengizinkan malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diturunkan ke dalam qalbu Rasulullah SAW ini dengan izin Allah. Termasuk kita semua yang mendapatkan Al-Quran, kita sudah nuzulul Quran, sudah ada inna anzalnahu dalam qalbu kita. Ini semua atas izin Allah. Kalau Allah nggak ngizinin, nggak akan terjadi. Ya, makanya jangan heran, jangankan di tempat kita manakiban. Di Suryalaya sendiri dulu, orang datang dari berbagai arah, berbagai tempat. Tapi terkadang orang situnya sendiri nyantai-nyantai aja, paling sibuk dagang. Bahkan rumahnya di depan rumah Abah, di samping rumah Abah. Ngajar di Abah Anom, ngajar di sekolahnya Abah Anom. Tapi dia nggak tahu, nggak ngerti siapa Abah Anom. Ketika ada manakib begitu orang datang, banyak dari berbagai daerah, komentar dia, ngapain orang jauh-jauh ke sini. Ini artinya apa? Nggak ada izin Allah. Sekarang ke Sirna Rasa, banyak yang datang, ribuan. Itu dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Tapi orang yang di situnya, orang asli situnya, kalau pas manakib malah pergi. Rumahnya dikontrakin, ya dia sendiri nggak ngerti. Itulah izin Allah. Nggak ada izin Allah. Kalau ada izin Allah, ya meskipun jauh di belahan dunia, di beda negara, beda benua, dengan izin Allah ada yang turun dalam qalbu kita. Tapi kalau tidak ada izin Allah, meskipun rumahnya dekat dengan Abah Anom, meskipun rumahnya dekat dengan Abah Awas, tapi kalau nggak ada izin Allah, tidak akan terjadi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dalam bahasa guru, mayyasya, orang yang dikehendaki oleh Allah. Dengan izin Allah yang susah jadi mudah. Dengan izin Allah yang jauh dari dekat. Dengan izin Allah yang mustahil jadi mungkin. Yang gelap jadi terang. Semua dengan izin Allah. Maka beberapa kejadian yang sepertinya nggak mungkin, tapi dengan izin Allah bisa. Ya. Di dunia ini tidak ada yang membahayakan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang membuat dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya. Sihir bisa membahayakan orang, itu karena ada izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah, sihir nggak ada apa-apanya. Senjata bisa melukai seseorang atas izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah, senjata apapun tidak akan bisa melukai seseorang. Rudal nuklir yang sekarang lagi rame di Israel, di Iran, meledak
itu karena ada izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah, itu tidak akan terjadi. Api bisa membakar, panas membakar, itu dengan izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, nggak terjadi. Seperti yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu beliau dibakar dengan api yang membara, ya, yang tumpukan kayu yang luar biasa. Yang mestinya ini biasanya adalah membakar, tapi karena dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah, api tidak membakar Nabi Ibrahim. Ya naru kuni wardau wassalaman ala Ibrahim. Jadi semua dengan izin Allah. Ya. Kalau tidak ada izin Allah, sihir, api, rudal, semuanya tidak akan membahayakan apa-apa. Jadi kuncinya adalah izin Allah. Bahkan guru kita mengutip salah satu ayat Al-Quran, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsirah wa fi'atan katsirah biiznillah. Kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, banyak min fi'atin qalilatin, pasukan yang kecil, pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar, pasukan yang lebih besar. Dengan apa? Dengan izin Allah. Ya. Meskipun pasukannya sedikit, bisa mengalahkan pasukan besar. Itu semua terjadi dengan izin Allah. Seperti dalam peristiwa Perang Badar yang di bulan Ramadan. Pasukan umat Islam yang dengan senjata seadanya dalam keadaan puasa 313 orang. Musuhnya adalah pasukan terlatih dengan persenjataan lengkap 1.000 orang. Tapi dengan izin Allah yang 313 mampu mengalahkan pasukan 1.000 yang bersenjata lengkap. Apalagi dalam perang Mu'tah luar biasa. Pasukan umat Islam cuma 3.000 dalam perang Mu'tah. Yang dihadapin oleh pasukan Islam adalah pasukan Romawi. Nggak tanggung-tanggung yang dihadapin 200.000 pasukan. 3.000 melawan 200.000. Otak mana yang berani bertaruh bahwa yang 3.000 ini bisa mengalahkan yang 200.000. Tapi dengan izin Allah, sekali lagi dengan izin Allah, yang 3.000 ternyata mampu memukul mundur, mampu mengalahkan 200.000 pasukan Romawi. Semuanya dengan izin Allah. Ya. Dengan izin Allah. Maryam, Bunda Maryam, ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan lapar. Gak ada makanan yang ada. Ketika dia mengadu kepada Allah merasa perutnya lapar, turun perintah. Itu pohon korma goyang-goyangin. Goyangin pohon korma. Nanti akan rontok buah korma. Kita tahu yang sudah ke Arab, pohon korma itu besar, tinggi. Sedangkan Maryam itu udah dalam kondisi habis melahirkan. Perempuan lemah, habis melahirkan. Tapi dengan izin Allah, Maryam menggoyang-goyangkan pohon korma tadi, jatuh, rontok. Itu buah korma. Itu dengan izin Allah. Ya. Artinya apa? Pelajaran buat kita semua. Kita ini cuma berkewajiban untuk berusaha. Tugas kita ini usaha dengan maksimal. Selanjutnya masalah hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita para ikhwan, serahkan juga kepada guru mursyid. Tugas kita hanya zikir, khataman, manakib, ngerjain PR, pagi isyraq dan seterusnya, malam tahajud ditutup dengan witir. Itu tugas kita. Selebihnya terserah, serahkan kepada Allah, serahkan kepada guru mursyid.
Nah, ini tugas kita. Ya kelihatannya nggak mungkin, mustahil. Maryam yang tubuhnya lemah, kecil, perempuan, bisa merontokkan, menggoyang pohon korma. Mustahil 3.000 bisa melawan 200.000. Mustahil yang 1.313 pasukan seadanya bisa menghancurkan 1.000 pasukan yang terlatih. Tapi itu bisa terjadi dengan izin Allah. Tugas kita berusaha, ya. Tugas kita kerja, kerja dan kerja. Nah, segala sesuatu nanti hasilnya terserah Allah. Nah, bagi kita seorang murid, adab kita kepada guru mursyid adalah kata guru kita dalam Fadhailus Syuhur, wa ma yazuku ahadun minal muridi illa warqati wa karamatil mursyidi lahu. Seseorang murid tidaklah merasakan sesuatu, mendapatkan sesuatu kecuali dengan barokah dan karomah mursyidnya. Kita beruntung, kita dapat kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan segala semua kemudahan yang kita dapatkan ini, kita harus mengakui sebagai seorang murid, adab kepada guru. Ini semua terjadi dengan barokah mursyid. Dengan izin Allah dan barokah guru mursyid. Kalau guru nggak bantu, belum tentu kita ini bisa sukses. Kalau guru nggak membantu, belum tentu jabatan kita naik. Kita juga bisa dapat kemudahan lewat ini kemudian ini. Semuanya dengan barokah guru. Makanya Allah itu pasti mendoakan kita, pasti bantu kita. Dalam bahasa yang terkenal, sok, kata apa? Sok nyalakan mesinnya, Abah yang dorong. Silahkan kalian semua para murid menyalakan mesin. Mesinnya nyalakan. Nanti Abah yang dorong. Jadi sekecil apapun kita harus ada usaha. Harus ada upaya dari kita. Tidak semua diserahkan kepada Abah. Saya gimana Abah aja. Tapi dari kita nggak ada usaha, nggak bisa. Ya. Bahasa guru kita jelas. Sok nyalakan mesinnya. Nyalakan mesinnya. Nanti Abah yang dorong. Ulah diabahkan kabeh atuh. Jangan semua diabahkan semua. Ini abah, ini abah, ini abah. Kita nyantai-nyantai. Bukan watak abah. Ya. Didikan guru kita ini luar biasa. Ketika kita butuh ikan, kita nggak dikasih ikan, tapi dikasih pancing. Suruh usaha mancing sendiri, selebihnya guru yang bantu. Itu. Ya. Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha terus. Tidak mengandalkan kepada orang lain. Ya kita harus yakin guru kita pasti doain, tapi juga kita nggak diam. Harus ada usaha yang kita kerjakan. Nah inilah adab dari seorang murid. Sok nyalakan, mestinya Abah yang dorong. Jadi kesimpulannya semua ini terjadi kita dengan izin Allah. Barokah guru mursyid. Kita sampai sekarang ini masih bisa puasa. Masih kuat puasa. Masih bertahan terawih. Dengan sholat Lailatul Qadarnya. Ini semua dengan izin Allah. Barokah guru mursyid. Kalau tidak ada izin Allah, kalau tidak ada guru mursyid, nggak bakal bisa kita. Lihat saudara-saudara kita yang muslim. Ya, berapa banyak itu yang sekarang udah jebol. Sholat udah terawih, udah nggak terawih. Puasa udah nggak puasa. Kenapa? Nggak ada izin Allah. Nggak ada izin Allah, nggak ada doa dari guru mursyid. Ya. Sekarang ini survei membuktikan di mana-mana masjid udah mulai sepi, udah kosong. Tinggal 2 baris, itu pun pengurus masjid sama panitia zakat fitrah. Selebihnya kemana? Itu orang-orang yang di awal puasa, awal Ramadan itu penuh. Nah, apakah mereka sudah pada meninggal semua? Saya kira enggak. Padahal mereka itu sudah pulang kampung.
Kayaknya juga banyak yang belum pulang kampung. Tapi kemana dia nggak ke masjid? Ini nggak ada izin Allah, nggak ada keberkahannya, nggak punya doa dari guru muridnya. Nah, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan puasa tanpa akhir sampai akhir. Ya, kita nggak ada lelah sampai akhir, kita tetap melaksanakannya. Kita juga ya bisa ini, bisa ibadah, bisa zikir, bisa khatam, semua dengan izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah nggak bisa kita. Ya. Maka dulu terkenal di zaman Abu Anom ada seorang murid Abu Anom dari Bandung. Dia bangga jadi murid Abu Anom. Dia menepuk dada saya murid Suryalaya, saya murid Abu Anom. Tapi kalau bulan Ramadan nggak pernah puasa, nggak pernah puasa bulan Ramadan. Pada satu saat keadaan memaksa dia harus datang ke Suryalaya bulan Ramadan. Akhirnya dia ya buka dulu di jalan makan karena nggak mungkin dia nyari nasi di Suryalaya. Ya. Sebelum ke Suralaya dia datang ini buka dulu makan dulu di siang hari. Sampai di Suryalaya ya dia mau bersandiwara, badan dilemes-lemesin, ya, ekspresinya juga kayak orang puasa. Apa yang terjadi? Begitu dia masuk halaman Suryalaya, halaman Abanom udah nungguin di pintu. Udah nungguin di pintu. Apa kata Abanom? Alhamdulillah yang ditunggu sudah datang. Mangga, mangga, teras ke dapur. Disuruh ke dapur sama Abanom. Disuruh makan. Masya Allah. Jadi Abah Hanum tahu ini murid nggak puasa. Makanya siang-siang Ramadan meskipun dia bertamu disuruh makan. Apa yang terjadi malah orangnya nangis. Disuruh makan kok malah nangis. Kata Abah Hanum, disuruh makan kok malah nangis. Kenapa orang ini nangis? Karena dia malu, tersentuh hatinya. Ternyata selama ini dia bangga dengan Suryalaya, bangga dengan Abah Hanum. Dia nggak pernah puasa, ternyata guru tahu, Abah Anom tahu dia ini nggak pernah puasa. Nangis dia. Akhirnya bertobat kepada Allah. Besoknya langsung puasa. Ya. Ini semua dengan izin Allah. Ya. Meskipun sudah jadi ikhwan, ya ternyata ya kalau belum ada izin Allah, ya yang puasa-puasa, yang enggak juga ada kali. Ya. Yang terawih, yang sholat malam juga ada, yang enggak juga kayaknya juga ada juga. Semua atas izin Allah. Maka kita semua pada akhirnya kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali atas kekuatan dari Allah, daya dari Allah atas izin Allah, barokah guru mursyid. Berkah semuanya segalanya selamanya. Purnamanya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma صل على نبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على نبي الهاشمي